Alhamdulillahilladzi syaraha sudural muwaffiqina bi altafi birrih wa alaih wa nawwara basairahum bi musyahadi hukmi syar'i wa badi'i sun'i wa muhkami ayati wa alhamahum kalimatat taqwa wa kanu ahaqqa biha. Fasubhana man ilahun azim wa tabaraka man rabbun wasi'un karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tunjina min adzabi yaumil qiyamah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Faya ayuhal hadirun, usini wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala aidan fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum faman yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan mubina. Hadirin jamaah salat Jum'ah Masjid Al-Maghfirah yang terhormat, dalam kesempatan yang berbahagia ini, khatib berwasiat kepada dirinya sendiri khususnya dan kepada para jamaah sekalian untuk senantiasa merawat, menjaga iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua bekal inilah hadirin yang membuat kehidupan di dunia ini dan kelak ketika kita sudah menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan sya'idun fid dunya wa sya'idun fil akhirah. Bahagia di dunia sekaligus bahagia di akhirat. Amin, Allahumma amin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala pula melimpahkan kepada kita maghfirah dan taufiknya. Apalagi tadi malam nisfu Sya'ban, setengah dari bulan Sya'ban. Artinya sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Hadirin jamaah salat Jum'ah yang terhormat, Madinah di mana tempat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah itu dihuni dari berbagai macam suku dan agama. Ada pula orang Madinah yang beragama Yahudi, ada pula orang Madinah yang beragama Nasrani. Dari interaksi yang berbeda itulah hadirin, ada sebuah kisah yang patut kita renungkan bersama. Dua orang Yahudi yang bernama Ma'lik ibnu Syabi dan Wahab bin Yahuda datang kepada para sahabat, yaitu Abdullah ibnu Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Mu'ad bin Jabal, dan Salim budaknya Hudzaifah. Kedua orang Yahudi ini jelas-jelas mengatakan kepada para sahabat Nabi itu dengan ucapan nahnu afdalu minkum wa dinuna khairun min dinikum alladhi yad'unana ilai. Wahai sahabat Nabi, kami ini orang Yahudi itu lebih baik daripada kalian, dan agama kami, agama Yahudi itu khairun min dinikum, lebih baik daripada agama kalian yang engkau ajak kami untuk memeluk agama itu.
Peristiwa ini hadirin yang terhormat lantas menjadi asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya Quran surat Ali Imran ayat 110 sampai 115. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ila akhiril ayat. Wahai umat Islam, dawuhnya Allah kepadanya, Nabi Muhammad, kamu semua adalah umat yang terbaik yang dilahirkan bagi manusia saat itu. Hadirin jamaah sholat Jum'ah yang terhormat. Lantas di dalam Quran surat Ali Imran ayat 110 sampai 115 itu ada satu ayat yang menurut ahli tafsir ini adalah kunci kita agar mulia di dunia dan mulia di akhirat. Duribat alaihimud dillatu aynama sukifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas wa ba'u bi ghadabim minallahi wa duribat alaihimul maskanah. Orang-orang yang tidak memeluk agama Islam itu akan dijadikan bagi mereka adillah, kerendahan dimanapun mereka berada, kecuali dengan tali dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan tali dari manusia. Dan orang-orang yang tidak memeluk Islam itu akan kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah dan serta akan dijadikan rendah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah sholat Jum'ah yang terhormat, sekalipun ayat ini ditujukan kepada orang Yahudi, tetapi bagi kita semua bisa ditarik kesimpulan bahwa agar hidup kita mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala itu harus memegang dua hal, yaitu hablum minallah wa hablum minan nas. Apa itu hablum minallah dan apa itu hablum minan nas? Tali yang datang dari Allah dan tali yang datang dari manusia. Perlu diketahui bahwa hadirin yang terhormat, lafaz hablun, tali, itu disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 5 kali dalam bentuk mufrad tunggalnya. Dan dalam bentuk jamak disebutkan oleh Allah 2 kali. Apa maknanya tali hablun itu? Di dalam kamus Lisanul Arab disebutkan bahwa hablun itu punya banyak makna. Satu, dia adalah tali pengikat. 2, dia adalah tali untuk leher kuda, untuk mengikat binatang. 3, kesepakatan atau perjanjian. 4, bersambung atau tidak putus. Itu makna hablun dalam kamus Lisanul Arab. Lalu bagaimana para ulama tafsir menafsirkan hablum minallah wa hablum minan nas? Kalau Ibnu Abbas menafsirkan hablum minallah itu adalah ahdullah, perjanjian Allah dengan manusia. Yang kedua adalah hablum minan nas, itu adalah ahdun nas, perjanjian antar manusia sebagai makhluk sosial. Imam tafsir lain Fakhrur Razi menjelaskan bahwa hablum minallah itu meliputi dinullah, agama Allah. Jadi kalau kita sudah beragama Islam, itu sama saja kita sudah berpegang teguh dengan tali yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain itu, Imam Fakhrur Razi juga menjelaskan bahwa hablum
menjelaskan bahwa hablum minan nas itu adalah hablullah al-matin. Tali Allah yang sangat kuat sekali. Apa itu? Al-Quranul Karim. Karena dengan kita berpegang dengan Al-Quran, kehidupan kita tidak akan tersesat. Kehidupan kita akan berada pada jalan yang hak, yang benar, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Fakhrur Razi juga menjelaskan bahwa hablum minallah itu adalah at-taubatu ilallah, yaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, taubat kepada Allah. Hadirin jamaah salat Jumat yang terhormat, dengan demikian sebagaimana yang khatib ungkapkan di depan, dua hal yang harus kita pegang teguh-teguh agar hidup kita mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu perjanjian kita dengan Allah plus perjanjian kita dengan manusia. Apakah Allah telah mengadakan perjanjian dengan kita? Di dalam Al-Quran disebutkan, wa id akhadha rabbuka min bani adama min duhurihim wa ashhada ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Di alam ruh Allah Subhanahu wa ta'ala telah menanyai ruh kita, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ruh-ruh kita menyatakan, ya, kami menyaksikan engkau adalah Tuhan kami, ya Allah. Tetapi apa yang terjadi kelak pada hari kiamat? Banyak orang-orang yang mengatakan, inna kunna an hadza ghafilin. Ya Allah, mohon maaf, kami lupa perjanjian itu. Inilah hadirin yang oleh Ibnu Taimiyah, perjanjian kita dengan Allah disebut dengan fitrah majbulah, fitrah yang tertancap di dalam diri kita. Dan di dalam psikologi juga disebutkan bahwa kita manusia itu memiliki kesadaran untuk menuhankan sesuatu yang dianggap agung, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari perjanjian inilah hadirin kemudian turun, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita sudah berjanji kepada Allah, akan mengabdi kepada Allah, akan beribadah kepada Allah. Bila mana perjanjian ini kita ingkari, tentu kemudian posisi kita yang ahsanu taqwim itu akan menjadi turun asfala safilin. Na'udzubillah min dzalik. Yang kedua hadirin, selain hablum minallah, kita juga hablum minan nas. Ada hukum sosial yang mengatur di antara manusia. Bahkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sekalipun dia harus taat terhadap hukum sosial. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Wahai Nabi Muhammad, kata Allah, seandainya engkau keras kepala, hatimu kasar, tentu orang lain lan faddu min haulik akan meninggalkan engkau. Ini hukum sosial kita sebagai manusia. Ini hukum sosial pula yang berlaku bagi baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Secara sosial kita tidak bisa, hadirin yang terhormat, hidup sendirian. Pasti ada hukum sosial yang mengikat umat manusia. Kita perhatikan di dalam Al-Quran beberapa hukum sosial
Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Hukum sosial yang terkandung di dalam surat ini adalah kewajiban kita untuk menepati janji-janji kita. Kalau kemudian ada hutang piutang, itu harus dibayar. Kalau ada janji dengan orang lain, itu harus ditunaikan. Tanpa memandang apakah kita pejabat ataukah tidak. Kalau sudah berjanji, aufu bil uqud, harus ditunaikan. Bahkan kalau kemudian kita masih punya hutang piutang kepada seseorang dan kita belum sempat untuk membayarnya, maka hutang piutang itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hakun adamiyunnya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah kesempatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hendak mensolati jenazah, dia tanya kepada para sahabat, apakah jenazah ini punya hutang piutang? Kalau punya hutang piutang, saya tidak mau mensolatinya. Ini hukum sosial. Aufu bil uqud. Janji harus ditunaikan kepada orang lain. Begitu pula di dalam Al-Quran juga disebutkan. Ada hukum sosial mengatur di antara kita. Tidak boleh saling merendahkan atas nama apapun. La yashar qaum ya ayyuhalladzina amanu. La yashar qaumun min qaumin. Asa ayyakunu khairam minhum. Wala nisa'um min nisa'in. Asa ayyakunna khairam minhunna. Hukum sosial menyebutkan kita saling menghargai. Tidak boleh menghina satu dengan yang lain atas nama apapun. Bisa jadi orang yang kita hina itu lebih bagus daripada kita. Bisa jadi kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala lebih tinggi daripada kita. La yashar qaumun min qaumin. Tidak boleh saling menghina. Bahkan kalaupun ada orang yang berbuat buruk kepada kita sekalipun, maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan tips kepada kita. Ya Rasulullah, qala Uqbah, ya Rasulullah, akhbirni bi fadailil a'mal. Faqala, ya Uqbatu, silman qata'aka wa'ati man haramaka wa'fu amman dolamaka. Suatu ketika sahabat Uqbah datang kepada baginda Nabi. Wahai Rasul, berilah saya ini pengetahuan ilmu. Apa amal yang paling utama bagi saya? Kata Rasul, ya Uqbah, silman qata'aka. Kalau ada orang memutus silaturahim, kata Rasul, sambung silaturahim itu. Kalau ada orang yang tidak mau memberi kepada engkau, yang menghalang-halangi kepada engkau, wa'ati, berikan dia sesuatu. Kalau dia pelit kepada engkau, wa'ati, jangan dibalas pelit dengan kepelitan. Wa'afu amman dolamaka, maafkanlah orang yang telah mendolimi. Ini perintah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya yang bernama Uqbah. Dan bisa kita tarik sebuah kesimpulan. Bagaimana kemudian Islam mencakup antara hubungan kita dengan Allah baik. Begitu pula hubungan kita dengan sesama manusia juga baik. Ada hak-hak Allah yang harus kita penuhi. Ada pula hak-hak perjanjian yang telah kita buat dengan sesama manusia yang harus pula dipenuhi. Dengan dua inilah hadirin yang terhormat, kehidupan kita akan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala sekaligus di hadapan manusia. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim
wa nafa'ani bima fihi minal ayati wadil hakim fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqih wa imtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas ittaqullaha fima amar wantahu amma naha wa alamu anna Allaha amarakum bada'a fihi bi nafsihi wa sana bi malaikati bi qudsihi wa qala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum al amwat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'alukal huda wat-tuqa wal afafa wal ghina wal mauta 'alal imani wal islam wal mauta 'alal imani wal islam wal mauta 'alal imani wal islam. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartahu wa la daynan illa qadaitahu wala hajatan min hawaiti dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli sharrin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idukum la'alakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.